Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Melanjutkan video yang kemarin, Al-Mahdi selang tak lama menjalankan atau menunaikan sholat dan zikir malam. Beberapa kali terjadi dentuman cukup keras sampai menghebohkan warga sekitar. Tak lama usai warga kembali ke rumah masing-masing, tiba-tiba muncul sosok sebuah dajjal atau seorang dajjal yang teramat sangat mengerikan. Al-Mahdi atau SP tak bisa berbuat apa-apa. Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha melindungi dan dilindungi oleh Nabi Khidir. Dajjal kabur pergi entah kemana. Usai tak lama dari kejadian itu, Kanjeng Sunan Kalijaga dan Kanjeng Ratu Laut Jawa atau Laut Kidul berpamitan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beliau ke pintu surga dan menjaminkan surga sejatinya Allah berdasarkan jasa-jasanya. Dengan penuh kesabaran, mendidik, membimbing, mengarahkan Al-Mahdi atau SP ke jalan yang Allah ridhoi dan kehendaki. Juga untuk menyelamatkan Kanjeng Sunan Kalijaga dan Ratu Laut Selatan atau Laut Kidul dari sasaran atau amukan Dajjal. Usai kepergian mereka atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Mahdi atau SP mengamanahkan dan mempercayakan perihal kekuasaan seluruh kerajaan Laut Jawa kepada Dewa Jatayu atau Jatayu di bawah naungan payung dari Komando Al-Mahdi atau SP. Seiring waktu beliau dari hari ke hari berganti, tahun Al-Mahdi atau SP layaknya manusia umumnya menjalankan aktivitas untuk menyambung dan melanjutkan hidup. Di sela waktu beliau dipergunakan untuk menolong sesama ciptaan dan yang membutuhkan. Suatu ketika Al-Mahdi atau SP dalam keheningan zikir, usai menjalankan sholat malam, para leluhur dari berbagai keyakinan juga aliran golongan hadir, mulai dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Khidir, Ali bin Abi Thalib, Sultanul Aulia Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu, dan Wisnu Ismoyo Jati, Siwa, Nabi Isa, juga Buddha Maitreya, memberi arahan satu kesepakatan dan satu tujuan dengan meminta Al-Mahdi atau SP bersedia untuk belajar mendekatkan diri, mengenal atau mengetahui sifat-sifat sang pemberi hidup atau sang pencipta hidup dengan berpasrah dan berserah diri, dengan menjalankan tirakat berdasarkan keheningan sholat dan zikir. Tak lama usai kejadian itu, Al-Mahdi atau SP yang dia lakoni dan jalani amanah para leluhur dengan rasa ikhlas, sabar dan tabah, tawakal, berserah dan berpasrah dengan kesungguhan, hingga tibalah saatnya para leluhur hadir, mulai dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, Kanjeng Nabi Khidir, Kanjeng Nabi Sulaiman, Ali bin Abi Thalib, Sultanul Aulia Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu, hingga
malaikat Jibril hadir. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dan Ali bin Abi Thalib mempercayakan dengan ikhlas 2 belah pedang dengan sendirinya bersemayam di badan Al-Mahdi atau SP dengan sedikit amanah. Begitu selesai baginda Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta para leluhur meminta, mengajak dan menuntun Al-Mahdi atau SP turut serta ikut bersama baginda Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para leluhur. Begitu selesai baginda Rasulullah SAW beserta para leluhur meminta Al-Mahdi dan menuntun Al-Mahdi sampai turut serta ikut bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW para leluhur. Sesampainya di Baitullah, baginda Rasulullah Muhammad SAW meminta para sahabat, mujahid, seluruh alim ulama dan para keturunan meminta untuk berkumpul dengan kehadiran para nabi rasul, juga para malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan dan sekaligus menjadi saksi akan sumpah dan sabdanya baginda Rasulullah Muhammad SAW atas pembaiatan Al-Mahdi atau SP yang masih dari tetes keturunannya dari tanah seberang Jawi dengan izin dan restu kehendak Allah Subhanahu wa taala dari keseluruhan yang menyaksikan dan hadir mengamininya. Tak lama usai pembaiatan dari sebuah Baitullah Ka'bah menyalalah nur Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mempercayakan dan mengamanahkan nur Allah Subhanahu wa taala Al-Mahdi atau SP berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Usai dan tuntas Al-Mahdi atau SP memohon diri dan pamit dengan memboyong nur Allah Subhanahu wa taala dari Baitullah dengan dikawal Nabi Khidir, Nabi Sulaiman hingga malaikat Jibril sampai ke tanah Jawi untuk menempatkan nur Allah Subhanahu wa taala suatu kiblat atau pasangan dari Baitullah yang sejati. Inti dari kisah nyata Al-Mahdi atau SP, beliau masih tetes keturunan baginda Rasulullah Muhammad SAW, walau tak nampak atau tak ditampakkan di kehidupan. Di banyak yang mengetahui secara nyata di kehidupan ini, bagi Al-Mahdi atau SP cukup Allah Subhanahu wa taala dan para leluhurnya, para pendahulunya yang mengakui atau menjadi pengakuan di kehidupan ini hanya sebatas berbangga. Juga ada masa dan usianya tak berarti apa. Cahaya kening berarti luas dalam bening juga leluhur. La ilaha illallah berarti sebuah panji keyakinan dalam hati Allah Subhanahu wa taala, bukan suatu panji peperangan untuk saling menyakiti sesama ciptaan hidup, tapi memerangi rasa dalam hati untuk bisa terkendali dan dikendalikan supaya tidak lepas dan melanggar dari ajaran, aturan, tuntunan dari jalur-jalur dan jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala.
Trisula merangkul berbagai keyakinan, berarti tiga suatu lelaku, tiga sesuatu lelaku hidup, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci jaminan surga sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tiga, cuman beliau tidak menuliskan tiga wahyu tersebut. Tidak mungkin satu zaman terdiri dari 2 sampai 3 orang. Tidak mungkin dalam satu kapal 2 sampai 3 orang nahkoda. Inti kitab himpunan kisah nyata Al-Mahdi Al-Bani Jawi, Satria Pinilih, Satria Sejati, satu orang yang diberi wewenang atau wahyu. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tidak gagal paham, ikuti terus video kelanjutannya dalam saya menyampaikan kebenaran sejati. Jangan lupa like, share, subscribe. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.